Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Di video kali ini kita akan membahas Saltyr Bloodfallen. Dai 1、第2、第3階層守護者シャルティア・ブラッドフォール御身の前に。 Saltyr Bloodfallen adalah penjaga lantai 1, 2, dan 3 di Nazarick. Lantai ini adalah katakom yang terdiri dari ruang pemakaman bawah tanah dan diliputi kegelapan di mana banyak undead berkeliaran dalam kegelapan. Saltyr adalah seorang vampir yang mana termasuk ras undead yang juga mempunyai kekuatan supernatural. Vampir termasuk gothic horror monster yang populer pada awal abad 18 setelah masuknya legenda vampir ke Eropa Barat dari daerah Balkan dan Eropa Timur. Di daerah tersebut juga terdapat legenda mengenai makhluk seperti vampir. Misalnya Vrikolakas dari Yunani dan Strigoi dari Rumania yang juga ikut meningkatkan kepercayaan vampir di Eropa. Vampir dalam legenda Balkan dan Eropa Timur memiliki penampilan yang beragam, mulai dari makhluk mirip manusia sampai mayat hidup. Sedangkan di Eropa Barat, vampir digambarkan sebagai makhluk yang berpenampilan rapi dan mewah. Novel Dracula karya Bram Stoker tahun 1897 adalah karya klasik yang menjadi dasar bagi cerita vampir pada masa modern dengan berbagai macam genre. Vampir kelas atas atau vampir yang kuat bisa membuat orang lain berubah menjadi vampir kelas bawah. Biasanya mereka merubah orang lain menjadi vampir dengan cara menggigit mereka. Vampir kelas bawah akan menjadi budak untuk vampir yang merubahnya. Mereka akan menjadi pelayan setia dan tidak akan bisa membantah perintah master mereka. Biasanya kepribadian nama mereka akan menghilang dan menjadi makhluk yang mengerikan. Namun dalam kasus lain mereka dapat mempertahankan kepribadian mereka, tetapi mereka masih tetap patuh untuk melayani master mereka. Desain Saltyr terlihat seperti gadis muda yang sangat cantik, tapi ternyata dia sangat berbahaya dan mengerikan. Desain penampilannya adalah goth loli, kulit dia pucat, dan memakai pakaian era Victoria. Pakaian ini populer di Jepang pada tahun 1990 sampai awal tahun 2000-an. Saltyr sangat arogan, sadis, dan dominatrix. Dia suka menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyiksa bawahannya atau siapa saja yang berada dalam cengkramannya. Di sisi lain, dia tidak sabaran dan mudah marah jika terjadi hal yang tidak menguntungkannya. Karena itu, dia mudah terlibat dalam masalah dan sering melakukan kesalahan. Dia bahkan tidak ragu untuk membunuh pelayan yang mengecewakannya. Selain itu, Saltyr orangnya juga tidak tahu malu, jujur, dan kadang sangat polos tentang hal-hal tertentu. Kepribadian dia berasal dari penciptanya, yaitu Peroroncino, yang mana dia memang diciptakan seperti itu. Namun setelah pindah ke dunia baru, kepribadian NPC bisa saja berubah karena ada faktor lain yang bisa menentukan kepribadian mereka. Ada 3 faktor utama yang bisa membentuk kepribadian NPC. Pertama dan yang paling penting adalah biografi yang ditulis oleh pencipta mereka. Yang kedua adalah fitur bawaan game seperti karma, ras, dan kelasnya. Dan yang terakhir, mengikuti elemen tertentu dari kepribadian penciptanya. Khususnya untuk hal yang tidak ada di biografi dan pengetahuan mereka atau yang tidak ada di dalam fitur game. Untuk kepribadian Saltyr kebanyakan berasal dari setting background dia, tapi bisa saja dia meniru kepribadian dari Peroroncino. Peroroncino adalah orang yang sangat menyimpang dan bisa dikatakan memiliki fetish yang aneh. Seperti yang dibahas di video sebelumnya, Peroroncino sangat suka eroge, karena itu dia sangat bersemangat jika membicarakan eroge ke teman guildnya. Dia sering dimarahi kakak perempuannya jika ikut campur dalam suatu diskusi dan mengubah topik pembicaraannya. Desain karakter Saltyr diciptakan berdasarkan fetish Peroroncino. Bahkan Peroroncino memberikan Saltyr berbagai macam pakaian seperti gaun, pakaian perawat, pakaian pelayan, pakaian kelinci, pakaian renang, dan masih banyak lagi. Dia juga diberi telinga dan ekor binatang. Cara bicara Saltyr mirip seperti geisha yang sangat menggoda. Ainzu-sama, gokigen urubashu zonjinsu. Karena penampilan dia seperti gadis muda, Saltyr akan sangat marah bila dipanggil dengan dada rata atau dada palsu.
Desain tersebut menunjukkan bahwa Peroroncino sangat menyukai Loli. Saltir juga mempunyai perilaku yang menyimpang seperti nekrofilia, sadomasochism, dan biseksualitas. Jadi dia mempunyai ketertarikan seksual terhadap mayat seperti Yuri Alpha. Karena ras Yuri Alpha termasuk undead, dia berusaha menghindari Saltir sebisa mungkin. Walaupun Saltir memiliki ketertarikan terhadap mayat, tapi dia tidak suka mayat yang sudah membusuk. Vampir biasanya mempunyai bawaan vampir juga. Saltir mempunyai bawaan atau pelayan yang disebut vampir bride. Mungkin Peroroncino men-setting agar Saltir bisa membuat haremnya sendiri, seperti vampir bride yang diperlakukannya seperti selirnya. Karena vampir termasuk undead atau mayat hidup, itu berarti termasuk jenis nekrofilia. Di sini Saltir juga hanya memiliki ketertarikan kepada wanita dan Ain. Saltir orangnya tidak tahu malu dan jujur. Dia juga sangat polos tentang hal-hal tertentu. Kelihatannya Saltir memiliki karakter Gapmoe, yang mana dia memiliki sisi kekanak-kanakan dan juga memiliki sisi kejam dan sadis. Saltir suka menyiksa dengan cara yang kurang manusiawi. Dia juga dominatrix, di mana dia suka menegaskan kekuasaannya ke orang lain, yang mana membuat mereka menjadi budak yang patuh. Dengan cara menyiksa terus-menerus, Saltir mengubah kepribadian dan psikologi mereka agar mereka bisa bertindak sesuai keinginan Saltir. Bila mereka melakukan kesalahan, Saltir akan memberikannya hukuman seperti menyiksa mereka. Hal ini dilakukan Saltir untuk merubah kebiasaan mereka. Untuk menciptakan pelayan yang patuh, Saltir melakukan penyiksaan. Karena Saltir adalah NPC level 100, dia bisa melakukan apa saja dan korbannya tidak akan bisa melawan. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah membuat Saltir merasa senang. Tapi karena Saltir mudah marah dan sifat sadisnya suka menyiksa orang, jadi dia juga akan menyiksa orang tanpa alasan yang jelas. Sebagai bawaannya yang bisa dilakukan adalah untuk tidak menarik perhatiannya saat Saltir menyiksa orang lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vampir mempunyai kemampuan untuk merubah orang lain menjadi pelayan setia mereka. Seperti yang terlihat di anime, Saltir mempunyai kemampuan yang mana membuat target mematuhi perintahnya. Jika Saltir adalah vampir yang mempunyai kemampuan seperti itu, kenapa Saltir melakukan penyiksaan? Sebenarnya dia bisa menggunakan kemampuannya untuk menciptakan budak yang setia. Tapi karena setting dia dibuat sadis dan suka mendominasi orang lain, dia lebih suka menyiksa orang lain dan mendominasi mereka. Jadi penyiksaan yang dilakukan Saltir hanyalah sebuah hobi. Meo miro. Seperti yang kita tahu, Saltir sangat menyukai Ain. Di anime season 2 episode 5, saat Saltir dihukum, dia terlihat sangat menyukainya. Mungkin Peroroncino selain men-setting Saltir suka menyiksa dan mendominasi, dia juga disetting agar suka didominasi dan disiksa oleh para Supreme Being. Atau mungkin saja setting tersebut hanya khusus untuk Ain saja. Karena seperti yang kita tahu bahwa Peroroncino dan Ain berteman baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa Saltir adalah sadisme dan juga masokisme. Sekarang kita bahas tentang tugas Saltir yang gagal dan bagaimana kegagalan tersebut mempengaruhi karakter dia. Saltir adalah vampir yang arogan dan itu adalah sifat umum vampir. Sifat arogan ini ternyata juga dimiliki oleh para NPC Nazarick. Mereka menganggap diri mereka lebih unggul daripada mereka yang tidak diciptakan oleh para Supreme Being. Saltir adalah NPC level 100 dan termasuk NPC terkuat di Nazarick. Dia diciptakan sebagai NPC yang ahli dalam pertempuran 1 lawan 1. Selain Rubedo, Saltir bisa mengalahkan para penduduk Nazarick lainnya dalam pertempuran 1 lawan 1. Untuk kekuatan Saltir nanti kita bahas di video berikutnya. Kembali ke season 1 di mana Saltir diberi tugas oleh Ain. Sebagai NPC terkuat, dia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang tugas tersebut. Karena itu dia tidak melakukan tugasnya dengan hati-hati atau setidaknya memiliki rencana cadangan. Di sini Saltir tidak sengaja bertemu dengan kelompok dari Shrine Theocracy. Karena melihat kekuatan Saltir, akhirnya Kaire menggunakan Volcas Item kepadanya.
Sebelum terkena efek sepenuhnya, Saltir melakukan perlawanan dengan menyerang orang yang menggunakan broadcast item. Setelah terkena efek cuci otak, Saltir diam saja karena dia tidak mendapatkan perintah apapun saat terkena efek cuci otak. Dalam kasus ini sebenarnya Saltir juga tidak bisa disalahkan karena dia tidak tahu kalau broadcast item ada di dunia baru. Namun sebagai NPC tercerdas, Demir menganggap kurangnya kesiapan dan kehati-hatiannya adalah kesalahan dia. Di season kedua episode 11, saat Demir akan menjalankan rencananya, Saltir ditaruh sebagai backup daripada harus ikut andil dalam operasinya. Demir melakukannya supaya Saltir tidak mengacau lagi dan mengurangi tingkat keberhasilan operasinya. Di sini ada perbedaan dari sifat Saltir. Sebelum operasi Gehenna, di episode saat Saltir menemani Sebas dan Solution dalam kereta. Di sini Sebas mengatakan bahwa Saltir tidak cocok dalam misi. Setelah mendengar ini, Saltir langsung marah dan langsung mengajak Sebas bertarung sampai mati. Tapi di season 2 saat operasi Gehenna, dia menurut dengan apa yang dikatakan Demir. Di sini ada perbedaan antara sifat Saltir di season 1 dan di season 2. Terkena efek cuci otak membuat dia merasa bersalah. Tidak hanya gagal dalam menjalankan tugas, dia juga mengarahkan senjatanya kepada Supreme Being. Sebagai karakter yang sangat kuat, Saltir merasa tidak berguna sebagai Guardian. Rasa percaya diri Saltir hancur dan menjadi depresi. Karena itu dia menghabiskan waktunya untuk minum di bar. Setelah melakukan kegagalan, akhirnya Saltir hanya diberi tugas yang mudah, seperti menaruhnya ke bagian transportasi Nazarik. Tugas dia simpel, dia hanya di Nazarik dan menunggu panggilan lewat telepati dan menerima perintah untuk membuka gerbang teleportasi ke tempat yang ditentukan. Dia melakukan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh, tetapi tugas tersebut juga merupakan pukulan keras bagi harga dirinya. Itu tadi adalah perubahan kepribadian Saltir yang awalnya dia selalu bersemangat dan percaya diri terhadap kekuatannya. Tetapi setelah kegagalannya, rasa percaya dirinya hilang. Sebenarnya kita juga tidak tahu seberapa detail Pero Roncino men-setting kepribadian Saltir. Saltir mempunyai sifat kekanak-kanakan, tidak tahu malu, jujur, dan juga sangat polos tentang hal-hal tertentu. Dia juga arogan, mudah marah, sadis, dan juga memiliki kelainan seksual seperti nekrofilia, sadomasochisme, dan bahkan biseksualitas. Kemungkinan juga dia mewarisi beberapa kepribadian Pero Roncino. Kelihatannya Pero Roncino juga masih kekanak-kanakan. Faktanya adalah di mana buku-buku Cagama sangat keras kepada dia. Kakak perempuannya sering marah dan malu dengan apa yang dikatakan Pero Roncino. Sebenarnya Pero Roncino suka bercanda dan suka mengatakan hal aneh. Karena itu kakak perempuannya selalu mengawasi dia supaya dia tidak melakukan hal bodoh. Mungkin karena ini Saltir juga mempunyai sifat kekanak-kanakan. Hubungan buku-buku Cagama dan Pero Roncino juga diwariskan ke Aura dan Saltir, yang mana Aura sering mengawasi Saltir seperti buku-buku Cagama yang mengawasi Pero Roncino. Biasanya Saltir juga bertengkar dengan Aura seperti halnya Pero Roncino dengan buku-buku Cagama. Namun Saltir juga biasanya bertengkar dengan orang lain karena dia memang mudah marah, tidak seperti Pero Roncino. Itu menunjukkan bahwa NPC bisa meniru beberapa sifat penciptanya, namun sebagian besar masih berasal dari biografi mereka. Encyclopedia by Pero Roncino Saga. Itu tadi pembahasan tentang Saltir. Untuk pembahasan kekuatan Saltir akan kami bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.